Hai semua, bertemu lagi dengan saya, Ari. Kali ini kita akan membahas materi tentang mencegah bullying atau perundungan. Nah, tujuan layanan bimbingan konseling kali ini adalah siswa dapat membedakan bullying fisik, psikis, dan verbal. Kemudian, siswa dapat mengidentifikasi korban dan pelaku bullying. Kemudian, siswa dapat memerinci dampak bullying. Selanjutnya, siswa dapat menolak perilaku bullying dan siswa dapat menentukan langkah-langkah mencegah bullying. Selanjutnya, kita akan mengerjakan asesmen awal yang terdiri dari 6 pertanyaan dan jawabannya dengan cara memilih ya dan tidak dengan memberikan tanda centang. Nah, mari kita lihat gambar berikut. Pernahkah mengalami ini? Ayo, bisa jawab loh di kolom komentar. Persepsi, perilaku siswa yang mengejek, memukul, mengintimidasi, memfitnah, dan sebagainya. Perilaku ini dikategorikan dalam perilaku bullying. Bullying sangat merugikan siswa yang menjadi korbannya. Karena korban bullying akan merasa tidak nyaman, terancam, terganggu konsentrasi belajarnya sampai pada ketakutan yang berlebihan. Jika tindakan bullying ini tidak dilawan, maka akan semakin merugikan banyak siswa yang menjadi korban bullying. Orang sering mengatakan bercanda padahal itu membuli. Bercanda dan membuli perbedaannya. Bercanda, contohnya, tidak menyakiti fisik, tidak menyakiti hati, tidak mempermalukan, tidak menyudutkan, tidak mengintimidasi, dan tidak membuat orang lain takut, cemas, tertekan. Sedangkan membuli, contohnya, menyakiti fisik, menyakiti hati, mempermalukan, menyudutkan, mengintimidasi, dan membuat orang lain takut, cemas, tertekan. Nah, selanjutnya, apa itu pengertian bullying atau perundungan? Bullying atau perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, berikut ini adalah hukum bullying atau perundungan yang dapat diberlakukan kepada pelaku yang melakukan pembulian. Apa saja jenis-jenis bullying? Yaitu diantaranya bullying fisik, bullying verbal, bullying psikis, dan cyberbullying. Bullying fisik, contohnya memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, memeras, dan merusak barang yang dimiliki orang lain. Bullying verbal, contohnya mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama, sarkasme, merendahkan, mencela atau mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan gosip. Bullying psikis, contohnya melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, dan mengirimkan surat kaleng. Selanjutnya, cyberbullying, contohnya menargetkan korban di media online yaitu menyakiti orang lain melalui rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik, mempermalukan, hingga melecehkan, dan lain-lain. Apa saja karakteristik pelaku bullying atau perundungan? Yaitu diantaranya agresi terhadap orang lain, fisik lebih kuat, sosial dominan, dan berusaha untuk menguasai orang lain, memiliki masalah dalam mentaati aturan, hanya peduli dengan keinginan sendiri, sulit melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain.
Dampak bullying atau perundungan bagi korban. Di antaranya yaitu merasa menderita kecewa, kehilangan kepercayaan dan konsep diri, menyalahkan diri sendiri, kehilangan konsentrasi belajar, menarik diri dari lingkungan sosial, menunjukkan gejala stres, membahayakan kehidupan sampai mengarah kepada kematian. Penyebab murid menjadi pelaku bullying atau perundungan. Yang pertama kita lihat dari faktor keluarga, di mana keluarga yang tidak harmonis, kemudian kontrol diri rendah, menganggap diri selalu terancam dan biasanya bertindak menyerang sebelum diserang. Selanjutnya, media massa, akses terhadap media yang tidak terkontrol. Penyebab murid menjadi korban bullying atau perundungan, yaitu memiliki percaya diri yang rendah, kurang pandai dalam berkomunikasi, kurang mampu untuk membela diri, memiliki sedikit teman, memiliki kekurangan dalam aspek fisik atau psikologis sehingga merasa dikucilkan, memiliki perilaku yang aneh, dan memiliki sifat tengil atau menyebalkan, tidak simpati dan emosional. Selanjutnya, apa sih dampak bullying atau perundungan? Memar, sakit, luka, patah tulang. Kemudian cemas, takut, tertekan, trauma, menyendiri, prestasi belajar menurun, dikeluarkan dari sekolah, dijauhi teman, dan paling fatal yaitu masuk penjara. Cara mencegah bullying atau perundungan, diantaranya yaitu menghindari pelaku, melindungi calon korban, mencegah pelaku, dan tidak mencari gara-gara. Bagaimana mencegah dan melawan bullying atau perundungan? Yang pertama, bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Kedua, jangan biarkan emosi terpancing. Ketiga, percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mengganggu dan diganggu. Keempat, lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari, dan mencari pertolongan. Kelima, catatlah tempat-tempat orang-orang yang terlibat dan jenis gangguan yang dilakukan. Dan keenam, laporkan kepada guru atau orang tua jika ada pembulian. Bagaimana menjadi remaja bahagia yang bebas dari perundungan? Yaitu dengan belajar memahami dan menerima diri, menghargai penampilan yang berbeda, beauty is nothing without brain, yaitu tingkatkan kualitas internal pada diri terus belajar, berani menerima tantangan, mengembangkan growth mindset. Dari pemaparan dari awal sampai akhir tentang materi mencegah bullying atau perundungan, dapat disimpulkan bahwa bullying apapun wujudnya merugikan orang lain. Jangan menggunakan alasan bercanda untuk membuli orang. Kita perlu peduli sesama untuk mengurangi kasus bullying. Remaja perlu ikut aktif dalam cegah dan mengatasi masalah bullying. Demikianlah pemaparan materi mencegah bullying atau perundungan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Salam dan bahagia.